Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2600 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pada buka Alkitab kita, Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop kepatuhan kepada pemerintah. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus mau berbicara kepada seluruh jemaat, kepada umat Tuhan, ya kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik. Amin. Haleluya. Sikap apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah? Yang pertama, saudara, firman Tuhan ini katakan kepada kita, perhatikan sekali lagi saya bacakan ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap pertama kita sebagai orang percaya di hadapan pemerintah, kita harus tunduk kepada pemerintah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Bukankah kita anak-anak raja? Bukankah kita nanti akan memerintah dalam kerajaan surga?
Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada di dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Haleluya. Oleh karena itu kita harus tunduk, harus menaklukkan diri kita untuk diperintah oleh pemerintah yang sah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan memakai pemerintah untuk menjadi alat Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, pemerintah yang memerintah di daerah kami, orang-orang yang tidak seiman dengan kami, apakah kami harus tunduk kepada mereka? Kita beda iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tetap tunduk kepada pemerintah walaupun mereka mungkin tidak seiman dengan keyakinan kita. Tapi mereka juga dipakai Tuhan untuk kita. Kita harus tunduk kepada mereka. Amin. Karena semua pemerintahan itu semua berasal dari Allah dan Allah sendiri yang menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin kita. Kita harus tunduk kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dapat melihat belakangan ini saudara banyak sekali aturan-aturan yang mungkin bagi penilaian kita ngawur. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah ditetapkan dan itu menjadi undang-undang, mau tidak mau kita harus tunduk. Kita harus menaklukkan diri kita. Kita harus melakukan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mendengar sekarang ini, saudara, tanah kalau tidak digarap 2 tahun akan diambil oleh negara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang kalau kita mempelajari saudara dengan keadaan masyarakat bawah, ini tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi selama itu belum menjadi keputusan, kita bisa mungkin berbeda pendapat. Kita mungkin bisa memperjuangkan supaya keputusan ini tidak diputuskan melalui anggota dewan yang duduk mewakili rakyat. Biarlah mereka yang berjuang. Amin. Supaya apa saudara? Supaya nanti keputusan-keputusan yang disahkan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan yang pro kepada masyarakat. Bukan pada kepentingan-kepentingan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena berkembang saudara isu-isu seperti ini 2 tahun, kalau tanah tidak digarap akan diambil oleh pemerintah. Belakangan ini juga heboh saudara, di mana PPATK memblokir sekian ribu rekening saudara, karena mereka menganggap bahwa selama beberapa bulan tidak aktif, tidak menggunakan rekening ini, tidak aktif dalam arti tidak ada transaksi saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya PPATK menutup atau memblokir beberapa rekening dan puji Tuhan hanya selang beberapa jam akhirnya PPATK membuka kembali blok rekening-rekening yang sudah diblokir. Karena beberapa kejadian-kejadian seperti itu saudara, sampai ada yang mengatakan kalau 2 tahun tidak hidup bersama-sama dengan istri, maka istri akan diambil oleh negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Selama itu belum menjadi satu undang-undang, saudara, kita boleh berjuang. Tapi kalau itu sudah menjadi undang-undang, suka atau tidak suka, ya kita harus tunduk kepada pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
tujuan positif dari beberapa statement pemerintah di mana tanah yang tidak digarap selama 2 tahun akan diambil oleh negara. Saudara, mari kita lihat dari sisi positifnya. Tujuannya apa sih? Supaya apa, saudara? Supaya kita menggunakan tanah itu dengan baik. Yang tadinya mungkin lahan tidur, karena dengan statement orang-orang di pemerintahan seperti itu, akhirnya kita menggarap itu. Saudara, dengan menggarap tanah, lahan-lahan tidur tadi, itu kan kalau kita tanam sesuatu, itu memberikan satu langkah positif untuk ketahanan pangan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sekarang ini, para milioner seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg, saudara, mereka sekarang ini fokus pada sektor pertanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari pemerintah yang mungkin memancing supaya masyarakat itu mereka fokus pada pertanian, lahan-lahan tidur dijadikan lahan-lahan yang produktif, itu tujuannya mungkin mengarah ke sana supaya ada ketahanan pangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keputusan pemerintah nantinya, saudara, kita sebagai masyarakat, kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah yang terpilih, baik itu yang ada di daerah maupun skala nasional, mereka berasal dari Allah, dan Allah sendiri yang menetapkan mereka menjadi orang yang berkuasa penuh atas kita. Dan kita harus tunduk kepada otoritas yang di atas kita, yaitu pemerintah. Yang kedua, saudara, sikap apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah? Yang kedua, perhatikan ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jangan melawan pemerintah. Saudara, kalau saudara melawan pemerintah, sama seperti saudara melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melawan Allah dalam konteks firman Tuhan ini, kita akan dihukum. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melawan pemerintah. Karena kalau saudara melawan pemerintah, sama seperti saudara melawan Allah. Saudara akan ditimpakan hukuman. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melawan pemerintah. Dengar ini baik-baik. Jangan melanggar undang-undang. Kalau saudara melanggar, sudah pasti saudara akan dihukum. Jangan makar, saudara. Jangan melawan pemerintah dengan melawannya dengan pemberontakan, membuat negara di dalam negara dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena apa? Karena Tuhan yang memakai pemerintah untuk memerintah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang konsep pemerintahan kerajaan sorga. Saudara, kalau melawan pemerintah, saudara melawan Tuhan, saudara akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi warga negara yang baik. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama tadi apa? Kita harus tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, jangan melawan pemerintah. Karena pemerintah adalah alat Tuhan untuk memerintah kita. Yang ketiga, saudara, ayat 3 dan ayat 4 perhatikan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang.
Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Yang ketiga, saudara, yang saya tangkap di sini, sikap apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah? Kita harus berbuat baik untuk negara kita. Amin. Kita harus berbuat baik untuk bangsa kita. Saudara, saya teringat dengan statement dari John F. Kennedy. Dia berkata, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada saudara, tapi tanyakan kepada diri saudara sendiri, apa yang telah saudara berikan untuk negara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kita menuntut hak kita. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tuntut, kita demo, kita menuntut pemerintah untuk mensejahterakan kita. Tapi kita sendiri tidak memberikan sumbangsi untuk negara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbuat baik. Mari kita memberikan satu dampak positif di lingkungan kita, di manapun kita berada, di komunitas kita, terlebih lagi di gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya, kalau kita berdampak positif, itu akan mempengaruhi tatanan negeri kita. Amin. Bangsa kita juga akan menyerap semua hal-hal yang positif dari kita. Dengan demikian, saudara, kita sudah berbuat baik atas bangsa kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi provokator. Saudara memberikan satu dorongan negatif kepada orang untuk memberontak, melawan pemerintah. Saudara bukannya membangun negeri ini, justru merusak negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbuat baik untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, sikap apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah? Yang keempat, kita harus turut membangun bangsa dan negara ini dengan apa? Taat membayar pajak. Perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat kita belajar, kita harus turut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa kita tercinta Indonesia dengan cara apa? Taat membayar pajak. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak memberi contoh orang lain. Saya mau memberikan contoh diri saya sendiri. Saudara, tahun 2019 saya mengambil mobil, saya kredit mobil, saudara. Lalu tahun 2020 terjadi pandemi, saudara, selama 2 tahun itu pandemi, saya tidak bayar pajak. Sampai keasikan, saudara, lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 tahun saya tidak bayar pajak. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dapat firman Tuhan ini. Dan saya bilang sama istri, kita harus taat pada pemerintah. Kita harus bayar pajak. Saudara, karena 5 tahun tidak bayar pajak, saudara, saya membayar pajak. Bagi saya itu sangat-sangat mahal, karena saya membayar pajak 15 juta, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya saya taat pada aturan, pasti setiap tahun saya membayar pajak, saudara, itu meringankan. Tapi karena sudah 5 tahun, hampir 6 tahun, tidak bayar pajak, saudara, sehingga pajak membengkak. Akhirnya yang repot dia
diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran itu saya menangkap pesan, kita harus taat membayar pajak. Kalau tidak membayar, saudara, bisa saja ketika ada razia, saya dipermalukan sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, di KTP, di SIM, pekerjaan pendeta, tetapi melanggar aturan pemerintah, melanggar undang-undang. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus tunduk pada pemerintah. Kita harus juga turut membangun bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dengan apa? Bayar pajak. Haleluya. Yang terakhir, sikap apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang terakhir, kita harus mendukung semua program pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mendukung pemerintah. Semua program, mari kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Karena semua program pemerintah, saya yakin dan percaya, itu semua baik buat kita sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari semua program pemerintah kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar sikap apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen di negeri kita tercintai Indonesia. Saudara, apa yang harus kita lakukan di hadapan pemerintah? Yang pertama, kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Baik itu pemerintah yang ada di dusun, di desa, dari skup yang kecil, kita harus tunduk, harus taat kepada pemerintah. Yang kedua, jangan melawan pemerintah. Saudara, melawan pemerintah sama seperti saudara melawan Tuhan. Yang ketiga, berbuat baiklah untuk bangsamu. Yang keempat, kita belajar kita harus turut membangun bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dengan cara apa? Taat membayar pajak. Dan yang terakhir, kita harus mendukung semua program-program pemerintah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Ajar kami menjadi warga negara yang baik dengan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba telah selesai berbicara, biar Roh Kudus Tuhan yang meneguhkan, yang memberkati semua pendengar. Memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.